Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenal teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang harus dimiliki selepas mengikuti pembelajaran kali ini adalah teman-teman bisa menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. SKL, standar kompetensi kelulusan, untuk pembelajaran kali ini adalah ada tiga poin. Yang pertama, belajar dengan tertib sesuai arahan. Teman-teman harus teratur dan mengikuti panduan yang telah disediakan. Yang kedua, SKL-nya adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sebaik-baik tempat kita memohon dan sebaik-baik tempat kita meminta. Dengan berdoa, kita berharap Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami pelajaran ataupun ilmu yang diberikan. Dengan berdoa, kita berharap ada keberkahan ilmu yang kita peroleh. Nah, SKL yang ketiga adalah mengikuti kegiatan tahsin Quran dengan tertib. Oke, itulah kompetensi dasar dan SKL. Selanjutnya mari kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Mengingatkan kembali bahwa yang dinamakan teks cerita fantasi adalah tulisan yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam proses kreatif menuliskan cerita fantasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah proses perencanaan. Yang kedua, proses menulis. Kita bahas pada poin proses perencanaan menulis teks cerita fantasi. Nah, di dalam proses perencanaan ada sekitar 4 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir, 4, mengembangkan cerita fantasi. Kita masuk ke poin yang pertama, menemukan ide penulisan. Ketika kita akan menuliskan sebuah cerita, tentu yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan atau menetapkan sebuah ide cerita. Ide cerita bisa kita dapatkan melalui pengalaman pribadi. Mengingat kembali pengalaman yang pernah terjadi pada diri kita. Misalnya cerita saat kita berlibur, atau cerita saat kita bersepeda, atau cerita tentang kondisi hari ini yang mana dunia tengah dilanda wabah pandemi. Atau juga ide cerita itu bisa kita dapatkan lewat imajinasi. Misalnya hal-hal yang kita bayangkan terjadi seperti benda atau karakter ajaib yang asalnya dari hal di sekitar kita. Ide cerita bisa juga berasal dari sesuatu yang pernah kita lihat, tonton atau baca. Atau ide cerita bisa kita dapatkan dari cerita yang kita dengar. Dari aroma yang kita cium dan mengingatkan kita pada hal lainnya. Dari makanan yang mengingatkan kita pada suatu sosok ataupun pada bahan makanan. Jadi ide cerita itu bisa kita gali atau kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selepas menemukan ide penulisan, maka perencanaan yang selanjutnya adalah menggali ide cerita. Penggalian ide cerita ini dimaksudkan agar penulis memahami secara benar, secara betul ide cerita yang akan dia kembangkan.
Penggalian ini bisa dilakukan melalui proses pengamatan, membaca buku, dengan kita menambah pengetahuan atas ide yang akan kita jadikan sebagai bahan tulisan. Nantinya cerita yang akan kita tulis itu menjadi sebuah cerita hidup, memiliki kesan kepada pembaca. Misalnya kita akan menuliskan ide ceritanya adalah wabah corona. Maka penggalian ide cerita itu bisa dimulai dengan kita mengetahui virus corona ini, kapan virus ini menyebar, dari mana asalnya, bagaimana proses awal hadirnya virus ini, dan bagaimana bentuknya. Itu bisa dilakukan penggalian pada tahap kedua. Nah, selepas kita menemukan ide, kemudian melakukan proses penggalian, yang ketiga adalah perencanaan. Itu adalah membuat rangkaian peristiwa. Jadi, selepas kita mengetahui secara detail itu idenya, kita mulai menyusun rangkaian peristiwanya. Dari mulai awal, tengah, konflik ya, resolusi sampai kemudian akhir. Nah, kalau tadi Ustadz masih menyampaikan terkait contoh corona, wabah corona, maka karena ide ceritanya adalah wabah pandemi corona, penggalian idenya tadi tentang virus, kapan dan sebagainya, maka bisa rangkaian peristiwanya bisa dimulai dengan keadaan bumi sebelum corona datang. Yang selanjutnya corona datang, yang berikutnya kehidupan manusia berubah, yang nomor 4-nya tokoh utama gelisah terhadap kondisi. Yang 5, bertemu dengan profesor dan menciptakan obat vaksin. Itu adalah kita membuat sebuah rangkaian peristiwa dari awal sampai kemudian akhir. Nah, yang keempat, perencanaan yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi. Rangkaian peristiwa yang sudah kita susun itu, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah kalimat yang akhirnya menjadi sebuah paragraf. Sehingga menjadi sebuah bentuk cerita yang utuh. Nah, itu adalah proses perencanaan dalam menulis sebuah teks cerita fantasi. Masuk ke persoalan kedua, yakni dalam proses kreatif menulisnya. Nah, dalam proses menulis sebuah cerita fantasi itu juga harus melalui 5 hal. 5 hal ini harus teman-teman pahami. Yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Ini sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan sebelumnya, yakni menyusun atau membuat rangkaian peristiwa. Namun pada proses merencanakan kerangka karangan ini jauh lebih padat. Penulis bukan saja membuat kerangka peristiwa cerita, tapi mulai merencanakan tokoh-tokoh yang akan dimunculkan, beserta watak karakter alur ceritanya, bagaimana akhir ceritanya. Ya, jadi di merencanakan kerangka karangan ini yang mulailah penulis itu membuat awal ceritanya bagaimana, kemudian tengah ceritanya bagaimana atau konfliknya, dan sampai pada akhir cerita. Ya, penulis itu mau menyelesaikan atau jalan keluar dari cerita itu, apakah dengan nasihat ataupun pertolongan ataupun berakhir bahagia. Itu adalah proses menulis melalui merencanakan kerangka karangan. Nah, proses kedua adalah mengembangkan kerangka karangan. Sesuai dengan tadi ya, hampir sama juga dengan sebelumnya, yakni mengembangkan cerita fantasi. Maka dia mengembangkan kerangka karangan itu maksudkan adalah kerangka karangannya sudah disusun dari awal sampai kemudian akhir. Misalnya tentang wabah pandemi itu bisa kita merencanakan kerangka karangan adalah mendeskripsikan keadaan manusia dengan kehidupan normalnya atau sebelum corona dan sebagainya, dengan melibatkan tokoh-tokoh yang ada. Kemudian dalam proses mengembangkan kerangka karangan ini, mulailah penulis mengembangkan karangan berdasarkan kerangka karangan. Pada paragraf ini, berapa tokoh pahlawan akan dikenalkan, pada paragraf berapa kegelisahan tokoh itu mulai muncul, pada paragraf berapa penyelesaian akhir dari masa itu terjadi. Itu jadi proses mengembangkan karangan. Nah,
Selanjutnya adalah memberi judul yang menarik. Tentu teman-teman, orang akan membaca yang awal adalah judul. Dengan pemilihan judul yang menarik, membuat orang tertarik untuk membaca secara lengkap cerita tersebut. Nah, penulisan judul baiknya dituliskan selepas kita menyelesaikan sebuah tulisan. Ya, karena biasanya kalau menuliskan judul di awal, kecenderungannya di tengah-tengah kita berhenti, mentok, inspirasinya udah selesai. Nah, dengan kita menempatkan penulisan judul di akhir ini adalah agar cerita itu sesuai dengan kerangka karangannya itu. Dan dalam penulisan judul juga harus menarik. Dan diharapkan dalam penulisan judul, informasi jangan sampai masuk semua di dalam judul. Karena dengan memberikan informasi secara rinci di dalam judul, menjadikan pembaca tidak tertarik lagi. Karena pembaca sudah mengetahui isi inti dari cerita melalui judul. Nah, selanjutnya adalah melakukan proses revisi ataupun pengeditan. Selepas kita selesai dalam menulis sebuah teks cerita fantasi, diharapkan menahan dulu untuk melakukan proses editing atau revisi. Kenapa? Karena pada saat kita selesai menulis, biasanya ada kecenderungan lelah, sehingga kemudian mempengaruhi inspirasi kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah selesai menulis sebuah teks cerita fantasi, simpan dulu. Buka kembali ketika nanti kondisi kita sudah nyaman, produktif, menyenangkan, dan teman-teman bisa memanfaatkan waktu pagi hari ketika suasana tenang, teman-teman mulai kembali membaca tulisan teman-teman sendiri. Apakah ada strukturnya sudah tepat, penulisan tanda bacanya sudah tepat. Nah, yang terakhir dalam proses menulis adalah mempublikasikan. Tentu di tengah kondisi zaman yang sudah maju ini, proses publikasi akan cenderung lebih mudah dengan memanfaatkan media sosial yang kita miliki, baik Instagram, Facebook, ataupun media lainnya, ataupun blog. Atau bisa juga kita mempublikasikan lewat websitenya sekolah. Atau teman-teman bisa juga mengirimkan ke surat kabar yang ada di sekitar kita. Insya Allah masih ada surat kabar yang memberikan ruang untuk karya kreatif sastra. Jadi itu ya teman-teman, proses kreatif menuliskan cerita fantasi. Tentu Ustadz memahami bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menulis. Akan tetapi, saya sampaikan bahwa dalam proses kreatif itu, kita membutuhkan kata-kata untuk menjadikan sebuah kalimat. Nah, kata-kata itu dapat kita miliki dengan kita rajin membaca, menambah bacaan, sehingga perpustakaan kata kita itu menjadi lebih banyak. Tetap semangat teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.